Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yang mana minggu lalu itu kita membahas tentang waktu-waktunya sholat. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seorang muslim melaksanakan sholat. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada para masyayikh, para guru besar kita, para musannif. Semoga kita memperoleh barokah mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawait As'ad wa syekhuna Dhafir Munawwar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari thumma khususun ila Syekh Musannif Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh Abi Syuji wa nafa'ani anta hadiyana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an thumma khususan syallillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa syaraitu wujubis sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya salat. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Al-islamu, 1 Islam, wal bulughu, dan 2 baligh, wal aqlu, dan 3 berakal. Wa huwa, dan adapun syaraitu wujubis sholati yang 3 itu, haddu taklifi, adalah batasan taklif. Jadi hal apakah yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu wajib melaksanakan sholat? Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau tidak beragama Islam, tidak apa-apa tidak melaksanakan sholat karena tidak ada kewajiban di dalamnya. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh ini adalah sudah memiliki tanggungan untuk melaksanakan sholat. Jadi untuk anak kecil itu tidak wajib melaksanakan sholat. Saya baca di dalamnya, fala tajibu, oleh karena itu tidak wajib apa sholat ala sobiyin, atas anak kecil laki-laki, wasobiyatin, dan anak kecil perempuan. Lakin akan tetapi yu'maroni itu diperintahkan siapa? Yu'maroni diperintahkan biha apa sholat ba'da sab'a sinina, setelah umur 7 tahun. In hasola, apabila tercapai at-tamyiz, apa tamyiz biha dengan sholat. Wa illa, maka jikalau tidak fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz. Jadi bagi seorang anak batasan umurnya itu ditetapkan dalam agama Islam adalah berumur 7 tahun. Kalau dia sudah berumur 7 tahun, baik ini anak kecil yang laki-laki maupun perempuan, itu sebagai orang tua kita diharuskan untuk memerintahkan yu'maroni, memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Ini kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau seandainya lewat dari
7 tahun. Saya lanjut, wa yudrobani, dan dipukul siapa keduanya, sobiin dan sobia, ala tarkiha, atas meninggalkan sholat, ba'da kamali asyara sinina, setelah sempurnanya umur 10 tahun. Jadi bagi seorang anak apabila sudah berumur 10 tahun kemudian dia meninggalkan sholat, maka orang tua itu wajib untuk memukul gitu. Jadi litamrin, kalau dalam bahasa Fathul Mu'innya itu litamrin itu adalah untuk melatih supaya seorang anak itu terbiasa melaksanakan ibadah sholat kayak gitu. Jadi ada batasan umur ya, baligh itu ada batasan 7 sama 10. Kalau 7 itu berarti dia berumur 6-7. Dia berumur 7 tahun itu kelas 2 SD. Kalau umur 10 tahun berarti 7, 8, 9, 10. Sekitar kelas 5 SD. Jadi ketika sudah kelas 5 SD kemudian meninggalkan sholat, orang tua wajib untuk memukuli anaknya. Ya, untuk melatih saja kayak gitu. Wala aklu, dan yang ketiga adalah berakal. Jadi sholat ini diwajibkan untuk orang yang berakal. Maksudnya berakal ini dia tidak gila. Iya, Islam. Kemudian dia Islam, dia baligh, sudah dewasa, sudah baligh, sudah artinya sudah mencapai umur haid bagi perempuan, kemudian mimpi basah bagi laki-laki. Akan tetapi dia la akla, dia gila gitu. Wah, dia Islam, dia tuh Islam. Oh, dia juga sudah haid loh, tapi ternyata dia gila gitu. Maka bagi si perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat, karena salah satu dari 3 syarat seseorang wajib melaksanakan sholat itu gugur. Nah, ini ketiga hal merupakan batasan daripada hal-hal yang mewajibkan sholat kayak gitu. Saya lanjut. Wassolatu, dan adapun sholat al-masnunatu yang disunahkan, khomsun itu ada 5. Al-idani, yang pertama sholat 2 hari raya, wal kusufani, dan sholat 2 gerhana, wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Sholat-sholat yang disunahkan menurut kitab takrib Fathul Qorib ini ada 5 ya. Yang pertama adalah sholat hari raya Idul Fitri, kemudian sholat hari raya Idul Adha yang kedua, yang ketiga itu adalah sholat gerhana matahari, yang keempat sholat gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan, yang mana apabila suatu daerah itu mengalami musim paceklik yang berkepanjangan, maka di situ kita disunahkan untuk melakukan sholat istisqa. Dan tata cara sholat istisqa itu insya Allah akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Saya lanjut. Wassunanu at-tabi'atu lil faraidi, wassunanu, dan adapun sholat-sholat sunnah, at-tabi'atu yang ikut apa sholat sunnah, lil faraidi kepada sholat-sholat fardu, sab'ata asyara, itu ada 17 apanya, rokaatnya. Rokaat al-fajri, yang pertama 2 rokaat sholat fajar atau sholat subuh, wa arba'un, dan 4 rokaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa rokaatani, dan 2 rokaat ba'dahu, setelah zuhur, wa arba'un, dan 4 rokaat qabla al-asri, sebelum sholat asar, wa rokaatani, dan 2 rokaat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, wa thalathun, dan 3 rokaat ba'dal isya'i, setelah sholat isya. Yutiru, yang melakukan witir siapa man biwahidatin, dengan salah satu minhunna, dari 3. Sholat-sholat sunnah yang yang bergandengan dengan sholat fardu itu di sini ada 11 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sholat fajar, artinya ini ketika rakaat al-fajri ini maksudnya adalah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh
Biasanya kan waktu subuh itu ditandai dengan munculnya fajar sodik, fajar yang muncul di waktu subuh itu. Nah, ketika fajar itu muncul, maka di situ disunahkan untuk rakaat al-fajri, melaksanakan 2 sholat fajar, kemudian melaksanakan sholat subuhnya. Itu 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah 4 rakaat sebelum sebelum sholat duhur. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat duhur, kita melaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat. Itu sudah 6 ya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, wa rakaatani ba'dahu, kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur. Kemudian wa arba'un qoblal asri, kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. 12 ya. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 3 rakaat setelah isya. Kayak gitu. Oh iya. Jadi sholat sunnah yang bergandengan dengan sholat fardu itu ada 17 rakaat, benar. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Kenapa sholat isya itu 3 rakaat? Ini perlu kita dalami, tapi sebelum itu mari kita telah baik-baik dari awal bahwa sholat-sholat yang bergandengan dengan sholat duhur itu dinamakan, kita sering menyebut dengan istilah qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah, sholat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu itu dinamakan sholat qobliyah. Kemudian sholat yang dilakukan setelah melaksanakan sholat fardu dinamakan sholat ba'diyah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, itu niatnya usolli fardhu subhi rakaataini qobliyatan. Jadi ada kalimat qobliyatan di situ, ada anillahi ta'ala. Itu kata qobliyatan dan ba'diyatan itu dalam niat disesuaikan ya. Kalau memang salatnya dilaksanakan sebelum duhur, kita tambah kalimat qobliyatan. Usolli fardhu zuhri, usolli sunnata zuhri arba'a raka'atin ba'diyatan qobliyatan qobliyatan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnata zuhri ba'diyatan, usolli sunnata zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Kita menyesuaikan seperti itu. Kemudian di sholat isya itu kan disunahkan melaksanakan sholat sunnah 3 rakaat. Yang dimaksud ini adalah, kenapa 3 rakaat? Karena memang kita setelah melaksanakan sholat isya itu adalah sholat penutup dari sholat maktubah, di mana di waktu isya itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat witir. Kayak gitu. Ketika masuk isya, sholat qobliyah ba'diyah, kemudian melaksanakan sholat witir. Sholat witir itu, bilangan dari sholat witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat. Jadi ketika kita setelah melaksanakan ba'diyah isya, kita melaksanakan lagi sholat witir kayak gitu. Paling gampang itu yang 1 rakaat ya. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, kayak gitu. Nah, kemudian wasalatu nawafili muakkadatin, dan wasalatu nawafila, dan adapun 3 rakaat sholat sunnah muakkadatun, yang dimuakkadkan, yang dianjurkan. Sholatul laili, yang pertama sholat malam atau sholat tahajud.
wa sholatu duha, dan yang kedua adalah sholat duha, wa sholatu tarawihi, dan yang ketiga adalah sholat tarawih. Kemudian ada 3 macam sholat sunnah, yang ini dihukumi sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Yang pertama adalah sholat tahajud, yang mana sholat tahajud ini dilaksanakan dengan 2 syarat, dengan 1 syarat yaitu dengan 2 syarat, dilakukan pada malam hari dan setelah tidur. Ini sholat tahajud. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan pada pagi hari, yaitu ketika dimulai dari terbitnya matahari sampai sebelumnya tergelincirnya matahari di waktu sholat duhur. Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat yang takhsis di bulan Ramadan, kayak gitu. Karena memang kita sudah mencium aroma bulan Ramadan, menghitung bulan, menghitung minggu, kita sudah berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai yang pertama, syarat-syarat seseorang itu diwajibkan sholat. Kemudian yang kedua tentang sholat-sholat yang disunahkan. Kemudian yang ketiga adalah sholat-sholat yang bergandengan dengan sholat fardu. Kemudian yang keempat adalah sholat sunnah yang dimuakkadkan atau sholat sunnah muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.